Kali ini kita akan podcast membahas topik yang menarik banget nih. Kira-kira topik apa ya, Nina? Kita akan membahas topik mengenai RIS atau Republik Indonesia Serikat yang hanya seumur jagung dan bagaimana Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, seru banget nih. Kita akan mencari pertanyaan-pertanyaan dan sejarah yang lebih lanjut nih. Kira-kira apa ya? Mari kita mulai. Nin, apa sih itu Republik Indonesia Serikat, RIS? Terus bagaimana itu terbentuknya? RIS atau Republik Indonesia Serikat terbentuk setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag pada tahun 1949 setelah Belanda sepakat mengakui kemerdekaan Indonesia dengan syarat menjadi negara federal. RIS didirikan pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Oh, jadi gitu ya? Iya, dan kayak yang tadi aku bilang nih Devika, RIS itu kan hanya seumur jagung ya. Kira-kira kamu bisa kasih tahu nggak kenapa RIS dijuluki hanya seumur jagung? RIS dijuluki sebagai umur jagung karena RIS bubar setelah 8 bulan. Nah, kan 8 bulan tuh sama halnya kayak umur jagung. Nah, RIS dibubarkan karena ketidakstabilan politik dan pemberontakan di daerah. Rakyat ingin kembali ke negara kesatuan, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia nih, Nina. Wih, keren banget. Oh, jadi begitu ya Devika. Ternyata memang pembubaran RIS itu disebabkan karena kekhawatiran bangsa Indonesia akan persatuan bangsa Indonesia. Dan sebelum terbentuknya RIS, emang adakah perdebatan mengenai bentuknya negara Indonesia? Ada. Jauh sebelum RIS terbentuk, ada perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia. Pada saat itu, Soekarno meyakini negara kesatuan adalah pilihan paling tepat untuk Indonesia. Sementara Muhammad Hatta lebih cenderung mendukung konsep negara federal. Menurut Hatta, karakteristik dan keragaman budaya juga luasnya wilayah Indonesia lebih cocok dikelola secara federal. Ada juga pandangan dari Supomo yang mengusulkan konsep negara integral. Namun setelah perdebatan yang panjang, para tokoh bangsa sepakat negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Wah, luar biasa banget sih, perdebatan yang cukup kompleks. Iya, dan bicara soal kesatuan, apakah ada hubungannya dengan peristiwa Sumpah Pemuda? Sangat ada. Hubungan peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menjadi momen penting yang mencerminkan semangat untuk membentuk negara kesatuan. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia berikrar untuk bangsa satu, tanah air satu, dan berbangsa satu, yaitu bahasa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, gagasan negara kesatuan sudah tercemin dari komitmen kebangsaan ini, yang akhirnya terjadi dengan terdirinya negara Indonesia, Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi konsep negara kesatuan sudah ada sejak perjuangan kemerdekaan ya? Iya, bagaimana dengan dasar hukum negara kesatuan itu sendiri? Bagaimana bentuk negara kesatuan ini digunakan dalam Undang-Undang Indonesia? Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia telah ditegaskan di Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Di situ dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya negara Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan diibaratkan sebagai potongan puzzle yang membentuk satu gambar besar negara Indonesia. Wah, suka sih sama analogi puzzle itu. Nah, omong-omong tentang negara kesatuan, aku jadi baru inget nih kalau Indonesia itu pakai sistem desentralisasi. Nah, Devika, bisa jelasin nggak peran sistem desentralisasi terhadap negara kesatuan? Jadi, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah mengurus urusan lokal dengan otonomi, sementara pemerintah pusat mengenai isu-isu strategis. Ini menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan, Nina. Oh, jadi gitu ya Devika?
Iya. Nah, omong-omong tentang sistem desentralisasi, dalam pemerintahan ada juga kan sistem yang lain. Iya, jadi itu ada sistem pemerintahan yang disebut sentralisasi. Nah, itu aku pernah dengar tentang sistem pemerintahan sentralisasi. Bisa kasih tahu nggak lebih jelas apa itu sistem pemerintahan sentralisasi? Nah, sistem sentralisasi adalah struktur di mana kekuasaan dan keputusan terpusat pada otoritas utama dengan unit lokal memiliki wewenang terbatas. Oh, jadi gitu ya. Nah, jadi tanya jawab tadi telah menutup kegiatan podcast kita hari ini. Sedih banget sih, udah sampai selesai aja ternyata nggak berasa kan? Ya mungkin lain waktu kita bakal podcast lagi, mungkin dengan bintang tamu Ariel Tatrum. Iya yang tantrum. Oke guys, jadi sekian aja ya podcast dari kita berdua. Sekian, terima kasih. Bye-bye.